Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Bupati bersama seluruh jajaran, para tokoh politik, tokoh agama, hadirin hadirat yang sama berbahagia, dan seluruh yang dihormati Pak Bupati, saya ikut menghormati. Mohon maaf karena mengingat waktu, dipersingkat ya. Alhamdulillah, sebenarnya halal bil halal ini sudah menjadi tradisi sejak abad ke-15. Pertama-tama dilakukan oleh Wali Songo dan kemudian dilanjutkan lagi pada abad 18 oleh Raja Mangkunegara pertama, dan selanjutnya abad ke-19 menjelang tahun 1948 oleh Presiden pertama Soekarno-Hatta soal kepada Kiai Khalil Hasbullah, di mana waktu itu terjadi reintegrasi, terjadi beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan. Maka Presiden Soekarno meminta jalan keluar, bagaimana caranya. Ketika itu Pak Kiai Wahab Hasbullah melakukan salat sunat, kemudian yang muncul dalam pikirannya bahwa alangkah baiknya kita lakukan acara halal bihalal dengan mengundang seluruh unsur masyarakat duduk bersama, membedah satu persatu permasalahan, kemudian mencari solusi dari permasalahan itu, dan itulah dilakukan halal bihalal. Persis seperti tadi Pak Bupati memberikan kepada kita permasalahan yang penting diselesaikan. Salah satu di antaranya terpenting adalah masalah pangan, dan kita tentu sangat salut kepada Pak Bupati karena itu merupakan asasi yang paling pokok dalam ajaran Islam. Ada dalam usul fiqh disebut faqaddimul aham minal muhim. Dahulukan yang terpenting, kemudian yang penting lainnya. Ya, acara bihalal hari ini penting, tapi yang paling penting, terpenting sebenarnya diselesaikan oleh beliau adalah menyelesaikan masalah pangan ini, dan alhamdulillah kita dengar tadi. Oleh karena itu hadirin berbahagia, saya sebenarnya telah menyiapkan konsep halal bihalal. Kira-kira ya biar 1 jam barangkali tidak cukup. Tapi karena Pak Bupati memberikan pengantar yang memberikan saya inspirasi, bentuk kegaguman kepada beliau, maka penting sekali saya sampaikan bahwa yang paling penting dari yang penting lainnya adalah memberikan dukungan kepada Pak Bupati selama 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah, riwayat Bukhari ini hadis sahih, Rasulullah bersabda, As-sultanu zillullah fil ard. As-sultanu zillullah fil ard. Pemimpin itu sebenarnya adalah naung-naungan Allah yang ditetapkan, yang disiapkan untuk didangungi oleh seluruh manusia di bumi. Jadi pemimpin adalah tempat untuk bernaung. Zillullah fil ard. Tugasnya apa? Tugasnya dua.
ya'wi alaihi dhaif, ditempati minta pertolongan kepada orang lemah. Kita lihat tadi bagaimana Pak Bupati menanyakan apakah PC selama ini mendapat bantuan dari pemerintah, kemudian jawabannya tidak. Pak Bupati langsung memberi respon, insya Allah ke depan akan memberikan bantuan. Ya'wi alaihi dhaif wabihi yang tazurul mazlum. Tugas yang kedua adalah kepada pemimpinlah tempatnya untuk menyampaikan hajat orang-orang yang terzalimi. Tidak ada orang berani, tidak ada orang kuat kalau berhadapan dengan pemerintah. Oleh karena itu, alhamdulillah yang kedua ini saya yakin dengan melihat semangat Pak Bupati akan melakukan itu semua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, man akramahu sultanallah fil ard akramahullahu fid dunya wal akhirah. Man akrama sultanallah fil ard, maka dengan itu siapa yang menghormati, siapa yang memuliakan, siapa yang mendukung pemimpin-pemimpin Allah yang ditetapkan di bumi melaksanakan ini, maka Allah akan memuliakan dia di dunia maupun di akhirat. Wa man ahanahu ahanallah, dan siapa yang merendahkan pemimpin-pemimpin semacam tadi, maka Allah akan merendahkan baik di dunia maupun di akhirat. Inilah hadirin yang berbahagia. Yang kedua, isi halal bihalal kita, saya himbau kepada hadirin untuk senantiasa melakukan support kepada Pak Bupati lewat persatuan dan kesatuan. Asid disid dilaluki. Kenapa? Karena lewat persatuan kita akan kuat. Selama kita bersatu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selama kita bersatu, insya Allah kita akan kuat. Apalagi yang mensupport kita adalah Pak Bupati. Dan perceraian membuat kita lemah, hadirin berbahagia. Oleh karena itu, satu hadis Rasulullah, sebagian ulama kita mengatakan ini sebenarnya satu ungkapan dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, kunu kal yadain wala takunu kal uzunain. Bersatu padulah seperti tangan, jangan bersatu seperti dua telinga. Kenapa dua tangan? Dua tangan ini luar biasa. Apabila satu di antara mereka, si kiri kena satu irisan pisau, maka si kanan langsung menyapu, membalut, memberikan obat, dan sebagainya. Oleh karena itu ketika tangan yang terluka, kiri langsung memberikan bantuan secara spontan tanpa diundang, karena dia ingin berterima kasih kepada kanan, makanya membalut, memberikan obat dan sebagainya. Luar biasa. Kunu kal yadain wala takun kal uzunain. Jangan bersatu seperti telinga. Telinga bila masuk salah satu binatang, katakanlah semut, di kuping kiri kita, elo email lo banturi doculing atau pina madepe pina lariwi, pina madepe pina lariwi, di natan rion rona magai, karena yang dia pikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu jangan sama sekali kita bersifat seperti telinga, ingin menang sendiri, tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Sebab kalau pertolongan diberikan kepada orang lain, nanti tercipta kekuatan selain kekuatan dirinya, bisa dia mengalahkan nanti dalam satu persaingan dan sebagainya. Oleh karena itu telinga ini merupakan contoh yang tidak bisa diikuti. Maka pesan saya lewat kesempatan ini, kita support Pak Bupati apapun programnya. Saya dengar tadi luar biasa, tidak ada seorang bupati yang saya temui melebihi dari beliau.
Tadi malam meskipun saya tidak hadir, tapi saya selalu ikuti. Karena kemarin saya sempat menjemput Pak Menteri Agama di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Hasanuddin. Kemudian saya diajak sebenarnya di sini dan lanjut ke Sengkan, tapi kebetulan kemarin ada acara lanjut dulu juga acara ini. Salah satu karakter saya kalau sudah mengiyakan tidak mungkin saya khianati orang yang saya undang. Jadi saya minta mohon maaf Pak Menteri, kebetulan ada agenda yang terlanjur saya tetapkan. Sampai di sini saya ikuti, ternyata Pak Menteri Agama memberikan penghargaan yang luar biasa, yaitu status kiai kepada Pak Bupati. Tadinya saya tidak tahu bagaimana Pak Menteri memberikan status kiai. Saya mendengar semangat Pak Bupati dalam keagamaan luar biasa. Saya tadi bisik-bisik juga Pak Ketua Tanfiziyah, bagaimana background ilmu Pak Bupati ini. Ternyata Pak Bupati background ilmu pesantren dari Kabelangan Pindrang DDI. Luar biasa, jadi wajar kalau beliau sebagai kiai dan bupati. Hadirin berbahagia. Nah, oleh karena itu saya ingin cerita yang rileks saja karena waktu. Saya mau sempurnakan ini tangan ini. Tangan ini suatu ketika tangan kanan dan kiri sepakat bahwa semua yang baik-baik, yang halus-halus, yang harum-harum adalah bagian saya. Kiri mengatakan, oke, saya setuju. Semua yang kasar-kasar, yang busuk, yang tidak baik, itu bagian saya. Maka sejak itu mau makan, pasang baju, atau ya apa kek halus-halus, ini selalu kanan yang bagiannya yang kanan. Yang kita mau cebok, kita mau yang kasar-kasar atau yang busuk-busuk, bagiannya yang kiri. Berlangsung sekian lama, si kiri ini berpikir, bagaimana caranya saya membalas si kanan? Luar biasa baiknya ini. Oleh karena itu, dia berpikir, mengajak si kanan untuk pergi ke toko cincin. Kadang kita ke toko cincin. Sampai di toko cincin, bilang kiri, majulah kanan. Wah, tidak bisa. Oh iya bagian saya, bukan kamu dah. Saya maju. Ya. Tapi dia tidak bisa pasang sendiri. Dia minta tolong. Kiri, oh iya kanan. Coba pasangi saya cincin. Ya dipasanglah cincin. Ketika dipasang cincin, dia melihat, wih cantiknya tanganku. Tapi, masa selama ini yang mau cebol, mau segala yang kasar, yang busuk bagiannya. Kalau begitu, bentuk terima kasih saya dalam hatinya. Kiri, coba pakai dulu saya lihat. Dipakailah di. Oh, sekarang jangan keluarkan. Tetaplah engkau pakai karena itu adalah hadiah dan terima kasih saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang memberikan kita support yang tinggi sebagai bentuk pembalasan kita kerahkan seluruh yang kita miliki seperti Pak Bupati tadi. Jadi mudah-mudahan ini bisa insya Allah Siden Rendapan ke depan menjadi betul-betul daerah yang bukan hanya sukses di bidang pemerintahan Pak Bupati, tapi dijamin insya Allah akan sukses di bidang keagamaan. Itu sebabnya di tangan ini ada semua Pak. Ini pemimpin Pak Bupati ini. Kalau ada pekerjaan yang dilakukan tidak datang unsur pemerintah mengatakan bagus. Kalau kita lakukan hal lebih halal tapi Pak Bupati tidak datang, wih tidak enak. Jadi baru enak kalau ada ini. Jadi pemimpin. Ini ulama. Ustaz Yusuf Topi, oh ya, ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunat, ini Ustaz Yusuf ini. Ulama. Nah, kenapa berdampingan di sini? Karena memang Nabi mengatakan
Simpani ala ummati faiza saluhat saluhal ummah. Dua golongan dari umatku, apabila baik maka baiklah umat. Ala al-umara wal ulama. Ketahuilah bahwa dua golongan itu adalah pemimpin dan ulama. Oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Yusuf dan seluruh teman-teman yang lain, para pengurus NU, betul-betul bisa bersatu dengan Pak Bupati karena demi kemaslahatan umat. Siapa ini? Pak Dandim Kapolres. Kenapa dikatakan Pak Dandim Kapolres? Karena kalau ada musuh, cepat dia mundur, yang lain saya depan. Nah, ini. Siapa ini? Al-Agniya, orang kaya. Coba lihat Pak, ada pemimpin, ada ulama, ada orang kuat, tetapi jari manis mendapat cincin, enak dan cantik. Jadi ini orang agniya. Dan siapa ini? Ada ini mau memimpin, tidak punya keahlian, mau berceramah, tidak punya ilmu, mau menjadi keamanan, tidak dikatakuti, mau memberi, tidak ada harta, maka saya kebersihan. Ya, bagiannya kebersihan. Jadi implementasi dari persatuan dan kesatuan, seluruh unsur yang ada di dalam masyarakat itu harus bersatu padu dan melaksanakan program pembangunan. Insya Allah Sidrap ke depan akan menjadi daerah yang paling dikagumi karena semua program-program yang sudah dicanangkan Bupati bisa terlaksana dengan baik. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.